perkenalkan, nama saya Nuriza Afkarina dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 23. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkoperasian dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Yuk simak video kali ini. Bersama saya kita akan belajar tentang perkoperasian dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas apa itu koperasi, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai pada materi kali ini. Berikut kompetensi dasarnya. Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada saat terjadinya revolusi industri. Kata koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya bekerja sama. Pada saat revolusi industri, kebanyakan para pemegang alat produksi berlaku serakah. Mereka memberikan upah yang kecil dan jam kerja yang panjang bagi para pekerjanya, sehingga menimbulkan gerakan dari para pekerja untuk menyejahterakan diri mereka. Di Indonesia, gerakan koperasi dimulai di Purwokerto tahun 1896 dengan nama Urban Spare Bank yang artinya Bank Pertolongan dan Simpanan, yang didirikan oleh Raden Ajeng Wira Atmaja. Bank ini bertujuan untuk menolong para pegawai negeri, tetapi usaha ini tidak bertahan lama karena tindakan politik pihak Belanda. Pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, seluruh gerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres. Salah satu keputusannya adalah menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Gerakan ini mengadakan kongres kembali pada tahun 1953 dan menetapkan Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi mendapatkan ketetapan hukum pertama kali dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok perkoperasian. Kemudian terjadi penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2012, Kementerian Koperasi dan UKM mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Tetapi karena dianggap tidak bersifat kekeluargaan dan lebih bersifat korporasi, maka undang-undang tersebut dibatalkan. Koperasi adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat. Secara istilah, pengertian koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Nah, koperasi di Indonesia memiliki dua lambang. Lambang versi lama dan lambang versi baru. Namun, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/MPT-KUM-KN/4/2012 tanggal 17 April 2012 tentang penggunaan lambang koperasi Indonesia. Maka lambang koperasi Indonesia yang lama digantikan dengan lambang dan gambar yang baru. Lambang versi baru tersebut memiliki makna. 1. Gambar bunga bermakna bahwa koperasi di Indonesia harus senantiasa berkembang mengikuti zaman. Gambar 4. Sudut pandang mempunyai makna sebagai arah mata angin. Koperasi harus dapat sebagai organisasi penyalur aspirasi. Teks Koperasi Indonesia atau tulisan Koperasi Indonesia ditulis dalam huruf yang modern mengandung arti koperasi harus senantiasa maju. Warna pastel dalam lambang koperasi Indonesia mencerminkan sikap berwibawa. Landasan koperasi Indonesia. Koperasi di Indonesia memiliki landasan sebagai berikut. 1. Landasan idin adalah Pancasila. 2. Landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan mental adalah solidaritas dan individual setiap kawan dan kesadaran berpribadi. 4. Landasan operasional ialah Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah amandemen keempat. Berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas koperasi. Koperasi memiliki dua asas, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Asas kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan.
koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dan dalam koperasi tersebut. Sedangkan asas gotong royong artinya setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Tujuan koperasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada bab 2 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bapak Koperasi Nasional, koperasi tidak bertujuan mencari laba dengan sebesar-besarnya. Menurut beliau, tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan beberapa bersama serta sebagai wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala kecil dan menengah. Prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi mencakup sejumlah nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu 1. Kejujuran, 2. Keterbukaan, 3. Tanggung jawab, 4. Kepedulian terhadap orang lain. Selain itu, koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. 3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan kemanfaatan koperasi. 6. Koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. 7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat yang melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Jenis-jenis koperasi. Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Pembagian jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggotanya. Koperasi dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. 2. Koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. 3. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. 4. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Sisa hasil usaha atau SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi, dana cadangan dibagikan kepada anggota secara adil sesuai dengan modal dan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam koperasi. Pada indikator kelima kita sudah mengetahui pengertian SHU. Sekarang pada indikator keenam kita akan belajar cara menghitung SHU di anggota. Rumus SHU adalah jasa modal ditambah jasa usaha. Cara memperoleh jasa modal dan jasa usaha yaitu pada jasa modal simpanan anggota per total simpanan dikali persentase modal dan dikali SHU. Sedangkan cara memperoleh jasa anggota atau JA yaitu penjualan dibagi total penjualan dikali persentase jasa anggota dikali SHU. Kita tidak akan paham dengan hanya mengetahui rumusnya, namun kita akan belajar menghitung secara
manual tentang SHU dengan contoh soal berikut. Berikut contoh soalnya. Koperasi Simpan Pinjam Solid Bingits pada tahun 2016 memperoleh SHU sebesar 25 juta. Berdasarkan AD atau ART, SHU dialokasikan untuk jasa simpanan 20%, jasa pinjam 30%, serta cadangan dan lainnya 50%. Data lainnya sebagai berikut. Simpanan pokok 4 juta rupiah, simpanan wajib 56 juta rupiah, simpanan sukarela 10 juta rupiah, pendapatan bunga 20 juta rupiah. Doyok Marto, salah satu seorang anggota koperasi, memiliki simpanan pokok sebesar 100.000 dan simpanan wajib sebesar 1.100.000 dan telah melakukan setoran uang jasa berupa bunga pinjaman 1.500.000. SHU yang diterimanya sebesar, pembahasannya yaitu diketahui SHU 25 juta, penjualan koperasi 20 juta, total simpanan sama dengan simpanan pokok plus simpanan wajib plus simpanan sukarela yaitu 4 juta plus 56 juta plus 10 juta sama dengan 70 juta. Dan penjualan anggota sama dengan 1.500.000. Jasa modal 20% dan jasa anggota 30%. Ditanya SHU anggota. Hitunglah lebih dahulu jasa modal, yaitu jasa modal sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan dikali persentase dikali SHU. Jasa modal simpanan anggota yaitu 1.200.000 dibagi total simpanan yaitu 70 juta dikali 20% dikali 25 juta yang hasilnya 85.000. Untuk memperoleh jasa anggota yaitu penjualan anggota dibagi total penjualan dikali persentase jasa anggota dikali SHU yang hasilnya 1.500.000 dibagi 20 juta dikali 30% dikali 25 juta yang hasilnya 562.500. Terus SHU sama dengan jasa modal ditambah jasa anggota yang hasilnya 85.000 ditambah 562.500 yang hasilnya 647.800. Pada indikator yang ketujuh yaitu menjelaskan tentang pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi merupakan hal yang penting karena menentukan tujuan, kegiatan, status, hukum, dan manajemen dan sumber daya manusia di dalam koperasi. Di dalam koperasi menerapkan fungsi-fungsi manajemen umum dalam pengelolaannya, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penetapan metode atau cara sebelum melaksanakan sebuah tindakan, dan perencanaan mencakup tanggung jawab akan hasil yang dilakukan dari tindakan yang diambil. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian mengatur struktur hubungan antara manusia berdasarkan wewenang dan kelanggengan dalam sebuah sistem administrasi. Pengorganisasian membutuhkan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dengan tujuan menghindari konflik dan pekerjaan yang tumpang tindih dan menjamin kesatuan sikap. 3. Penggerakan untuk bekerja atau aktuasi. Koperasi dibangun untuk memberdayakan masyarakat dan dari kesulitan, kekurangan, kelemahan, dan kemiskinan. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah serangkaian tindakan atas kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, dan perbaikan jika ditemui kesalahan prosedur. Untuk melaksanakan fungsi manajemen tersebut, maka koperasi mengatur peranan dan fungsi pengorganisasian, yaitu perangkat organisasi koperasi. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun yang dimaksud dengan rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi
rapat anggota ini merupakan perangkat yang paling penting dalam koperasi karena kekuasaan tertinggi dalam koperasi dipegang oleh rapat anggota. Melalui rapat anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya. Adapun yang dimaksud dengan pengurus ialah pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota dan masa jabatannya paling lama 5 tahun. Adapun yang dimaksud pengawas adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan menjadi salah satu lembaga atau badan struktural koperasi. Mendeskripsikan pengembangan koperasi sekolah. Koperasi sekolah merupakan koperasi yang berada di lingkungan sekolah, antara lain sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan sekolah yang sederajat. Anggota koperasi sekolah ialah seluruh siswa yang ada di sekolah bersangkutan tersebut. Koperasi sekolah tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat. Sebagai suatu organisasi, koperasi sekolah mempunyai alat kelengkapan yaitu 1. Pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. 2. Pengawas yang dipilih dan diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota koperasi. Ketiga, rapat anggota dihadiri oleh semua para anggota atau pengurus, pengawas, dan penasehat atau guru dan pejabat koperasi. Keempat, badan penasehat. Anggota badan penasehat adalah guru dan wakil dewan sekolah. 5. Pembina dan pelindung. Pembina dan pelindung diemban oleh kepala sekolah. 6. Anggota koperasi. Anggota koperasi itu terdiri dari seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Di sekolahku terdapat koperasi sekolah, namun koperasi tersebut tidak memiliki anggota. Saya pun bukan termasuk anggota koperasi. Koperasi tersebut dikelola oleh staf tata usaha yang ada di sekolah, dan koperasi tersebut hanya menyediakan kebutuhan pokok semua siswa yang ada di sekolah, atau dapat disebut koperasi konsumen. Itulah penjelasan tentang perkoperasian dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.